Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua, terutama Ibu Astiti sebagai dosen komunikasi bisnis kelas A183. Jadi perkenalkan, nama saya Agung Buta Wijaya, NIM 1800346. Jadi presentasi yang ingin saya bawakan pada hari ini yaitu tentang komunikasi antara mahasiswa dan dosen di tengah pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua dan ibu guru khususnya. Nah, pandemi COVID-19 apakah menjadi kendala dalam perkuliahan pada kali ini? Nah, saya memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pembelajaran apakah berlangsung daring, apakah ada kendala pendidikan dari dosen, ataukah masalah jaringan yang dihadapi oleh mahasiswa. Baik, satu persatu kita akan bahas di sini. Pembelajaran secara daring apakah kesulitan? Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu dari analisis yang telah saya lakukan melalui beberapa wawancara yang saya lakukan kepada teman-teman saya dan juga beberapa mahasiswa lainnya, yaitu 60% dari mahasiswa kurang memahami materi. Kedua, sesi pertanyaan seperti tatap muka itu sulit, sehingga mahasiswa yang ingin bertanya sesuatu yang dipermasalahkan dalam materi tersebut agak sulit karena ada beberapa permasalahan yang nanti saya akan bahas. Dan yang ketiga, banyak mahasiswa belum terbiasa perkuliahan secara daring ini. Dilanjut, ada kendala pendidik. Apakah seperti apa? 3 pokok pembahasan lagi. Itu kebanyakan para pendidik, khususnya dosen di ITB Bali, mungkin dari pandangan saya, tidak terbiasa dalam perkuliahan daring. Kesulitan dalam membuat materi, dan yang ketiga, materi yang disampaikan kurang detail sehingga pemahaman mahasiswa belum tercapai sebagaimana mestinya. Lanjut, di sini mungkin banyak sekali teman-teman saya mahasiswa di ITB Bali mengeluhkan soal jaringan. Jadi bagaimana? Yang pertama ada keterbatasan kuota, masalah sinyal terutama karena kita sudah terlanjur pulang kampung dan tidak bisa pergi kemana-mana di situasi pandemi seperti ini. Jadi masalah sinyal di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang tengah-tengah, stabil atau bagaimana. Dan yang biasa terjadi karena masalah sinyal yaitu biasanya terjadi terkendala jaringan situs web tersebut. Karena di situs web itu beban bandwidth karena mahasiswa misalnya 100 langsung masuk ke salah satu aplikasi, sehingga aplikasi di situs web tersebut agak beban sehingga terjadi kelambatan sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan atau saya canangkan kepada pendidik saat ini, yaitu mari lakukan pendekatan dengan mahasiswa sebagai berikut, yaitu kita menciptakan suatu kuesioner, berkomunikasi dengan korti, dan pendidik aktif pada grup WA. Kita lanjut untuk membahas poin-poin ini. Kuesioner. Apa saja hal yang ditekankan pada kuesioner ini? Kuesioner, seperti yang kita ketahui, sebagai pengumpulan data untuk mendapatkan suatu jawaban dari seseorang ataupun target-target agar bisa mencapai suatu solusi dan bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, kuesioner ini mengacu pada mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan gaya belajar yang mereka inginkan dan materi yang disampaikan bisa dicerna dengan lebih baik. Adapun kuesioner ini seperti motivasi belajar mahasiswa seperti apa, gaya belajar apa yang tepat, dan kondisi psikologis mahasiswa ketika mereka
materi dari dosen itu sendiri. Mungkin setiap dari materi tersebut memiliki gaya yang berbeda-beda sehingga kuesioner ini perlu dilakukan setiap minggunya. Namun kuesioner juga tidak terlalu banyak dalam penggunaan kata-katanya sehingga lebih mudah dicerna oleh mahasiswa. Lanjut, komunikasi dengan Korti. Hal ini penting. Jadi seperti apa? Hal ini memastikan mahasiswa telah siap menerima materi yang diberikan oleh dosen. Sehingga materi pembelajaran tidak langsung berjubel, tidak langsung diberikan begitu saja, tetapi ada pemahaman dari mahasiswa itu sendiri sehingga mahasiswa lebih aktif untuk belajar seperti itu. Dan di tugas Korti ini sendiri, yaitu dosen bisa memberikan absensi serta meninjau gaya belajar yang sekiranya sesuai dengan teman-temannya. Dan ini sebetulnya sangat penting sekali bagi pendidik di seluruh Indonesia, terutama di kampus ITB Sikom Bali, karena ini adalah soal psikologis dan ini adalah soal kita sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, seperti itu. Jadi tujuan dari untuk mendekatkan diri pada mahasiswa, bisa mengenal satu sama lain, dan bisa membuat pembelajaran lebih akrab. Contohnya seperti menanyakan keadaan mahasiswa tengah pandemi, memberikan motivasi belajar, ataupun memberikan kuis game yang berhubungan dengan materi. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan daya tarik terhadap dosen itu sendiri sehingga pembelajaran yang ingin disampaikan keseluruhan bisa tercapai seperti itu sehingga mahasiswa juga dapat ilmunya, dosen juga senang untuk mempelajarinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi seperti apa yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen sehingga pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini bisa berlangsung dengan baik. Di sini saya mengacu pada dua komunikasi. Apa saja? Komunikasi lisan dan komunikasi suara. Di sini saya akan membahas tentang poin-poin dari komunikasi lisan dan komunikasi suara. Apa saja? Yuk, kita lihat. Nah, komunikasi lisan, komunikasi yang langsung kepada mahasiswa, sehingga materi yang dijelaskan dapat diterima selayaknya seperti tatap muka di kampus ITB Sikom Bali. Adapun alat bantu yang bisa digunakan seperti Microsoft Teams, yang seperti sudah dicanangkan oleh ITB Sikom Bali sangat baik sekali dan saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih atas yang telah diberikan. Adapun Zoom yang bisa dilakukan, Discord, ataupun media jenis lainnya yang juga dipertimbangkan dengan kuota yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Sepertinya Sikom juga sudah mencanangkan pemberian kuota gratis kepada mahasiswa di Sikom Bali, namun saya ingin sampaikan bahwa di tengah pandemi ini di non khususnya terdapat zona merah seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa masih belum berani untuk keluar sehingga takut juga menjadi karir atau pembawa penyakit atau pembawa COVID-19 itu sehingga kami tidak berani untuk langsung ke kampus. Mungkin untuk program ini bisa dipikirkan kembali, dipertimbangkan sehingga mahasiswa juga mendapatkan apa yang memang dibutuhkan dan program dari ITB Sikom Bali ini bisa terrealisasikan dengan baik. Dan komunikasi searah yang saya maksud ialah tidak ada tingkatan antara dosen dan mahasiswa. Nah, antara dosen dan mahasiswa ini layaknya seperti teman, seperti itu. Tidak ada tingkatan antara harus memanggil seperti ini, harus memanggil seperti ini. Ada suatu istilah yang dimana mahasiswa ingin belajar dengan dosennya, tapi mahasiswa tidak berani mengungkapkan hal tersebut karena dianggap dosen telah bisa segalanya seperti itu. Sedangkan kebanyakan dari analisis yang telah saya lakukan, dosen juga belum memahami dengan baik materi yang mereka sampaikan. Jadi adanya komunikasi searah ini, kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling membagi wawasan yang kita berikan,
dan kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Maaf, agak terputus tadi. Kita lanjut. Nah, komunikasi SARA yang mungkin sudah saya jelaskan, dan program-program yang sudah saya berikan tadi sudah saya jelaskan. Jadi komunikasi SARA tidak ada tingkatan, poinnya tidak ada tingkatan antara dosen dan mahasiswa. Kayaknya sebagaimana kita sebagai dosen itu sebagai seorang tua yang mengajar pada anaknya, dan akan lebih baik lagi sebagaimana kita sebagai dosen bisa menjadi seorang teman seperti ini. Apa tujuannya? Ini akan meningkatkan daya tarik belajar mahasiswa karena tidak ada ketakutan apapun ataupun keraguan dalam bertanya. Karena kita sebagai mahasiswa jujur masih kurang dalam kaidah kebahasaan sehingga kita belum menyampaikan suatu maksud dengan baik. Kita belum mengenal wawasan yang jauh lebih luas di materi yang disampaikan. Sehingga dengan adanya komunikasi searah ini bisa menjadi penopang bagi kita untuk bisa sama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan yang tepat dan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan saya tekankan di sini bukan saya maksud untuk dosen bisa memang bebas seperti itu dan mahasiswa bisa bebas seperti itu, tapi tetap ada batas tertentu. Sebentar. Nah, jadi di sini saya memiliki teknik pembelajaran yang bisa dipertimbangkan oleh pendidik, khususnya dosen di ITB Istiqomah Bali, Bu Astiti. Ada 3 poin di sini, yaitu materi dikaitkan dengan mahasiswa, lebih banyak ke forum diskusi, dan menyediakan sarana bermain dan investigasi. Apa saja pembahasannya? Mari kita lanjut. Materi dikaitkan dengan mahasiswa. Mengimplementasikan data yang telah didapat dari kuesioner tadi yang sudah saya bahas. Secara tidak langsung, itu akan menyesuaikan keinginan dari mahasiswa itu sendiri, sehingga gaya belajar ditemukan dengan lebih baik. Dan selain dari kuesioner, dosen juga menambahkan kreativitas lainnya, sehingga penyampaian materi tidak cenderung membosankan. Ada kreativitas tertentu, sehingga mahasiswa bisa tertarik untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang mereka inginkan. Yang kedua, lebih banyak forum diskusi. Jujur, tugas saya rasa akan membuat pembelajaran terasa menekan mahasiswa, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, semua dosen memberikan tugas yang benar-benar, kalau saya sendiri karena lulusan SMA, jujur saya belum bisa mengimplementasikan atau bisa beradaptasi dengan baik seperti itu. Mungkin bisa dikondisikan seperti apa, mungkin bisa berkomunikasi dengan dosen-dosen lainnya yang juga didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga tidak ada tabrakan seperti itu materi-materi yang disampaikan, tugas juga tidak ada tabrakan, sehingga mahasiswa juga dapat belajar hal lainnya di luar sana, permasalahan-permasalahan terjadi, sehingga tidak mengacu pada materi saja, sehingga wawasan dari mahasiswa ini bisa lebih luas seperti itu. Komunikasi bisa menjadi alternatif yang akan membuat pelajaran terasa lebih ringan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya kutip dalam salah satu sastrawan di Indonesia, yaitu makna dari setiap kata bisa diciptakan. Jadi tidak perlu banyak kata-kata, tapi perbanyak makna di setiap kata. Seperti itu, sehingga pembelajaran lebih bisa dicerna dengan baik dengan siswa. Walaupun terlihat sepele, saya juga melakukan analisis beberapa kepada teman-teman saya secara langsung bahwa diskusi ringan akan lebih mendapatkan tanggapan balik atau feedback dari mahasiswanya. Itu. Dan yang ketiga yaitu menyediakan sarana bermain dan investigasi.
kita walaupun sudah berusia remaja, bermain bukanlah sesuatu yang memalukan. Bukan saja untuk anak kecil, tapi di usia remaja kita juga perlu membutuhkan brainstorming atau apa namanya ya, agar pikiran bisa tenang dan agar pikiran bisa bahagia, kita juga sebagai manusia perlu bahagia, seperti itu Bu. Jadi hal ini bisa diterapkan dengan eksistensi kuis itu sendiri. Jadi bisa menggunakan Kahoot, aplikasi Kahoot atau Quizizz yang bisa Ibu coba, tinggal cari saja di situs web, tinggal ketik di halaman persamaan kahoot.id dan atau quizizz.com seperti itu. Nah, di sela-sela permainan ini, kita juga bisa memberikan investigasi kepada mahasiswa dengan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk apa namanya ya, untuk mencurahkan ide-ide yang telah mereka dapatkan dari permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga materi yang disampaikan tidak cenderung hanya itu saja, tapi mengacu kepada wawasan yang lebih luas. Gitu. Misalnya, kita berbicara pada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis bukan saja tentang komunikasi yang didapatkan soal materi, tapi komunikasi bisnis adalah komunikasi yang secara langsung didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri. Entah itu di lingkungan masyarakat, entah itu pada obrolan di keluarganya, entah itu dalam pekerjaannya. Komunikasi bisnis bukan hanya materi, tapi pengetahuan yang bisa didapatkan dalam lingkungan-lingkungan nyata dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Itu. Jadi, itu saja mungkin dari presentasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua dan khususnya kepada Ibu Astiti sebagai dosen komunikasi bisnis di kelas AA183. Saya ucapkan terima kasih dan untuk terakhir dari penyampaian saya ada puisi untuk Ibu dan semua teman-teman saya bisa disampaikan kepada pendidik-pendidiknya. Di sini saya mengambil satu sajak atau puisi juga bisa disebut. Judulnya yaitu Teruntuk Pendidikku. Sirina tersipu malu dikatakan pasti salju oleh si Banu puisi. Teruntuk pendidikku, terima kasih kuucapkan padamu karena telah mengajariku sepenuh hati. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Dosen saya Ibu Astiti, dosen komunikasi bisnis yang saya cintai. Terima kasih banyak. Selamat menempuh sesuatu yang baru. Selamat menerima apa yang telah saya paparkan dan semoga apa yang saya ucapkan menjadi bahan pertimbangan dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih ada kurang, kata-kata yang masih cenderung belum mendapatkan yang baik kepada Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup untuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.